Yo, what's up teman-teman semua? Kali ini Valorant akhirnya update yang ditunggu-tunggu semua playernya, yaitu update rank match. Update akhirnya Valorant bisa main rank match bagi semua teman-teman yang semua udah nungguin main Valorant dan buat naikin rank ya sampai bisa kompetitif teman-teman. Jadi ini udah ditunggu-tunggu banyak player di nunggu Valorant. Akhirnya bisa main rank match juga dan itu keren banget pokoknya. Kita langsung ngeliat aja review Valorant Patch Notes 1.02. 1.02 ini karena baru banget gamenya. Ini tanggal 23 ya, sekarang tanggal 24 jam 6 pagi teman-teman. Tadi main jam berapa ya? Jam 3 pagi kalau nggak salah. Itu udah maintenance dan buat update patch ini kayaknya. Update yang paling penting sih di sini itu tab top ranknya itu namanya Radiant, atau rank tertingginya itu namanya Radiant. Lalu mereka nambahin surrender option atau kalau menyerah teman-teman. Jadi kalau kita main terlalu dibully atau nggak bisa menang, kita bisa nyerah. Lalu mereka fix kalau kita ketembak itu kita suka ngeslownya itu parah banget, dan mereka ngurangin itu jadi kita bisa lebih ngecover diri kita kalau ketembak teman-teman. Lalu yang paling annoying sih di Valorant itu UI-nya ya, atau menu di dalam gamenya itu agak ribet buat player baru. Mesti kemana, mesti klik apa, ini kontrak agentnya tuh gimana, dan itu salah satu yang cukup annoying dan cukup ribet sih. Bukan jadi kalau gue sih mending kita pencet play aja, play invite friends, udah langsung play adalah. Lalu ada beberapa nerf dan juga buff agent Viper nih, yang suka pakai Viper nih, yang suka pakai keong racun ini nih, salah satu karakter yang bisa smoke-nya itu bisa kurangin damage ya, keren juga bang, keren banget. Oke, mereka nerf ini poison of activation cooldown increase 0,5 detik jadi 6 detik, 0,5 jadi nambah ya. Jadi kalau dia pakai karakter ini tuh, kalau misalnya akan ada beberapa, kalau misalnya kita mau nembus smoke itu, kalau kita pakai karakter ini, musuh kalau nembus smoke kita bakal kena damage teman-teman. Nah kalau kita nembus smoke kita nggak kena damage, jadi lumayan menguntungkan banget kalau pakai agent ini. Cuman agent ini dong yang bisa smoke itu kasih damage ke musuh. Lalu Jet, ada Reyna juga, fix Cypher nih, fix an issue where spike can block spike diffusal. Ini gue nggak terlalu tahu ya, gue juga baru banget main Valorant teman-teman, baru banget, masih banyak hero yang belum gue coba, agent yang gue belum coba, tapi gue udah tahu mekanisme dari hero nya. Nah, smoke tanning ini lumayan punish bagi player yang suka nembus smoke. Jadi kalau yang player yang suka banget nih nembus smoke, atau misalnya kita smoke lalu kita terobosnya smoke-nya, nah itu sering banget yang nembus smoke itu kalah, karena setelah kita masuk smoke lalu kita ingin bunuh orang yang di belakang smoke itu, kita bakal kebuta sebentar dan musuh bisa lihat senjata tangan kita duluan teman-teman, karena kepala kita di belakang, jadi layarnya gelap dulu tapi musuhnya udah lihat kita, jadi selalu kalah. Nah ini mereka mungkin sedikit ngasih pengampunan ya yang suka nembus smoke, jadi near sight intensity dikurangin, blind follow value. Jadi kalau misalnya kita nembus smoke, butanya setelah kita lewatin smoke itu dikurangin lebih cepat, jadi kita bisa lebih reaksi ke orang yang ada di belakang smoke ya teman-teman. Tapi dalam game sih gue nggak terlalu kerasa ya, karena gue bukan pro player atau gimana, cuma kita lihat aja update-nya. Jadi mereka serius banget nih tentang update yang baru ini, soalnya karena ada rank match ya, jadi harus balance semuanya. Weapon update, lalu ini competitive mode update, akhirnya bisa rank. Nanti bakal ada icon baru setiap rank. Misalnya kayak kalau PNPB tuh kayak V1, V2 tuh udah gambarnya gitu mungkin ya teman-teman ya. Lalu new name for top rank namanya Radiant. Expand skill, jadi ngelebarin skill ceilingnya, jadi kalau kita main sama ranknya di bawah kita agak lumayan jauh, kita masih bisa teman-teman.
Oke, kita lihat di sini di update-nya lagi. Map update. Mereka Oke, beberapa map yang diupdate karena kalau dari rank match itu penting banget. Balancing map, entah dari city atau Tero, jadi lebih gampang Tero atau lebih gampang city itu harus di fix antara keduanya ya. Ada 4 map di sini di fix semuanya. Nah, ini dia yang paling lumayan mengganggu akhirnya di fix, tapi kita lihat nanti akhirnya gimana setelah di fix. HUD and UI-nya, user interface akhirnya di fix teman-teman, akhirnya dirubah. Kita lihat pokoknya. Apakah lebih mudah bagi player-player baru? Mereka menambahkan beberapa menu UI change dalam beberapa pemain yang main close beta itu komplain. Mereka mengimprove banyak banget yang ngasih feedback atau ngasih komplain, kritik tentang UI mereka yang lumayan mengganggu ya, namanya masih player baru ya, masih game baru. Jadi masih ada komplain, masih ada kritik sana sini, tapi nggak masalah lah, asal mereka tetap memfix dan meningkatkan terus game mereka. Oke, banyak banget nih di fix. Nanti kita lihat aja setelah di update kayak gimana sih menu UI-nya. Nambahin battle pass. Nah, ini juga add battle pass text button in nav to make it easier to find. Nah, kita sebagai player Valorant, karena kita nggak tahu kalau kita tuh punya battle pass gratis, teman-teman ya. Kita nggak tahu kan punya battle pass gratis kayak Dota itu di battle pass buat nambahin skin, beberapa skin, ada beberapa karakter, XP atau spray-spraynya. Nah, akhirnya mereka menambahkan mungkin lebih besar gitu buttonnya, biar kita lebih tahu kalau ada battle pass, kita punya battle pass, lihat levelnya, lihat misi-misinya yang harus kita selesaiin, dan juga kan contract and agent sessionnya di fix juga beberapa macetannya. Oke, mereka nambahin surrender ya, jadi kalau di game itu ada surrender teman-teman. Kalau di Dota tuh kita ketik GG, kalau di CSGO tuh bisa kalau orangnya ada DC kalau nggak salah sih. DC kalau nggak ya udah terlalu banyak dibantai gitu. Kita lihat di sini kita bisa menyerah lebih awal dengan typing backslash FF atau forfeit, concede, or surrender. Kita bisa melakukan vote itu hanya sekali per half atau per setengah game. Yes no-nya pakai F5 atau F6. Kita bisa surrender di roundnya setelah mencapai round total roundnya itu ke round 8. Misalnya 8-0, udah 8-0 atau 9-0, 10-0 tuh udah susah banget ke comeback. Ya kita bisa vote aja lah, udahlah. Nyerah aja daripada daripada bete kan ya. Vote aja. Atau nggak temennya udah mulai nge-troll ya, mau nge-troll atau yang DC, ada yang lag, kan udah malas banget tuh. Nah juga nih, the winning team get rounds win credit for every round necessary to bring them up to the victory condition 13. Nah karena round credit tuh mungkin di sini sistem ranknya itu nambahnya mungkin ada dari menang banyak juga ya mungkin ya, kayak di CSGO ya. Nanti kita lihat pokoknya. Jadi kalau kita menangnya itu misalnya 13-0 atau 13-1, 2-3 yang jauh banget, kita bakal dapat poinnya itu banyak teman-teman. Jadi kalau kita nyerah, poin winningnya itu kita langsung kasih ke musuh sisanya. Jadi misalnya udah 8-0 nih, terus kita surrender, berarti sisa 5 roundnya yang belum dimainin itu bakal buat tim musuh dan kita hanya dapat 0. Kita bisa juga nih nambahin mood permanen buat musuh. Kalau musuh ngechatnya agak toxic gitu teman-teman ya, udah mulai toxic kan, menghina gitu kan, mute aja ya, kita mute aja. Update to tagging, nah ini yang cukup resah nih, gue yang udah main Valorant ngerti juga. Jadi kalau kita ketembak sama pisau teman-teman di punggung atau di mana, itu buat kita bergerak atau buat ngecover, misalnya kita kelihatan tangan kita terus kita mau gerak ke kanan itu susah banget, itu bakal kena slow.
Jadi kalau kita ketembak ke badan, misalnya kita yang suka nembak kanan kiri, itu susah banget kan. Di sini ketembak kanan kiri itu bakal kena slow sebesar 80%. Normalnya 80%. Jadi hampir nggak bisa gerak. Kalau di tembak tembus tembok slownya 30%, 35%. Lumayan besar. Nah, akhirnya mereka ngurangin 10% nih, lumayan banget. Jadi kalau kita mungkin kelihatan kaki kita atau badan kita sedikit ketembak, kita bisa akhirnya ke cover badan kita ke tembok atau ke tempat yang lebih aman biar nggak ketembak sama musuhnya teman-teman. Lalu mode dan juga nih ya, pokoknya bagi kalian yang aimnya jago nih, yang lebih kena duluan itu bakal lebih nge-slow musuh duluan. Jadi lebih menguntungkan bagi yang aimnya itu jago gitu teman-teman. Lalu mode update-nya Spike Rush ini nggak terlalu ada yang main ya. Mode funnya ini. Mode funnya doang. Practice mode, oke, performance-nya juga. Kadang di menu atau sering crash. Itu akhirnya di fix, beberapa fix. Dan juga nih di awal game mereka ngasih skin teman-teman. Yuk kita beli skin ya. Bukannya kita makin keren atau gimana, kita malah makin rugi gitu teman-teman. Beli tapi rugi, pay to lose. Jadi kita main beli skin malah jadi kalah. Kenapa? Karena pistol yang kita beli, misalnya punya peredam, pistolnya ini ada peredamnya. Karena kita beli skin ini, peredamnya itu jadi tidak nggak keluar. Jadi suaranya itu jadi keras banget. Nembaknya kayak senjata tanpa peredam teman-teman. Jadinya kita nembak, aturan nembaknya suaranya kecil malah normal. Jadi itu. So it was totally pay to lose and we didn't want to experience that. Jadi mereka nggak mau player itu malah pay to lose, beli skin mahal-mahal, malah kalah gitu di game kan. Kocak juga teman-teman. Fix several crashes yang sering nge-crash nih PC-nya nih, akhirnya di fix beberapa bug juga nih, banyak banget yang udah di fix juga di Valorant. Akhirnya telah sampai ke patch note terakhir, non issues. Masih ada beberapa issues yang mereka masih mencoba fix. Jadi kalau misalnya kita seri di akhir-akhir game, roundnya sama 12-12, itu ada sedikit gak fair. Gak fairnya di mana? Karena harus menyelesaikan dalam satu round terakhir gitu. Jadi ada kayak sudden death, dimana kita harus round ke-13 itu pokoknya yang menang, yang kalah ya udah kalah gitu. Gak ada yang namanya keuntungan. Kenapa aku bilang gak fair? Kenapa? Karena misalnya senjatanya kalah dan mereka berhasil comeback sampai 12-12, tapi uang mereka nggak ada, jadi kurang fair gitu. Karena mereka udah sampai akhir game tapi malah nggak punya uang timnya, jadi kalah sama tim yang punya ekonomi lebih baik. Karena kalau di CSGO itu ada kalau draw ya, sistem draw. Jadi poin MMR-nya nih, MMR itu dibagi rata. Lalu kalau di phase it-nya CSGO itu namanya overtime. Jadi yang bakal di reset lagi 6 round awal, 3 city, 3 tero masing-masing tim, dan juga dikasih uang yang sama banyak. Nah, jadi fair lah gitu. Tapi mereka masih ngasih isunya. Kita nggak tahu nanti mereka bakal kasih apa ya, ngasih solusinya kayak gimana tentang yang overtime sudden death ini. Tapi mereka masih sudden death teman-teman, masih pakai sudden death. Oke, itu aja patch note Valorant yang paling besar nih. Pokoknya bisa rank nih paling penting lah. Kita bisa kejar top global ya, top global langsung di Valorant, keren banget. Gue tunggu banget, dan gue mungkin nanti habis upload video ini, kalian yang baru main pagi-pagi bisa langsung ke ranknya, dan kita bisa lihat perubahan yang besar yang terjadi, UI-nya, lalu gamenya, mapnya banyak banget yang dirubah, dan mungkin nanti katanya ada agent baru, tapi bukan di patch ini teman-teman. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.
Kalau mau mabar-mabar, ketik di komen aja. Salam Valorant Indonesia, mudah-mudahan player Indonesia banyak yang main Valorant ya, supaya maju gitu kita di kompetitif, gak game mobile terus teman-teman. Kalau game mobile itu buat maju ke dunia luar itu kurang kurang banget kompetitifnya. Kalau game PC itu banyak banget yang apa ya, lebih kompetitif sama orang luar gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Salam Valorant Indonesia.